Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jumpa lagi dengan saya, Nur Hasanah, CGP Angkatan 10 dari SDN 03 Tegalmati, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Nur Hasanah dan juga ada Ibu Siti Rondia serta Ibu Emma Putri Ristiani. Adapun kalimat motivasi dari Helen Keller yaitu hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, namun bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Adapun definisi PSE, pembelajaran sosial emosional, adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun 5 kompetensi sosial emosional diantaranya, yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ide implementasi pembelajaran sosial emosional. Dalam tabel 3.1, ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Adapun KSE yang dikembangkan dari kelompok kami, yang pertama yaitu kesadaran diri, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Bentuk implementasi, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Kemudian skenario penerapan dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi emosi dalam diri. Deskripsi kegiatan mengamati kesiapan murid. Dengan contoh kalimat, apa kabar anak-anak? Bagaimana perasaanmu pagi ini? Apakah sudah siap belajar? Yang sudah siap jawab dengan tegas setelah hitungan ketiga sambil angkat tangan kanan ya. Siap? Begitu, oke? Adapun deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat guru dan murid untuk tempat di kelas, waktu saat kegiatan pembiasaan di pagi hari dengan durasi 10 menit. KSE yang dikembangkan yang kedua yaitu manajemen diri, mendemonstrasikan kendali diri dalam kelompok. Bentuk implementasi pengajaran eksplisit dengan skenario penerapan, deskripsi kegiatan guru melatih murid untuk melaksanakan tugas sesuai peran dalam kelompok masing-masing. Dengan contoh kalimat, anak-anak dalam mengerjakan tugas kita harus berbagi peran supaya tugas terselesaikan dengan baik. Deskripsi selanjutnya, guru memotivasi murid agar semangat mengikuti pembelajaran. Dengan contoh kalimat, anak-anak, kalian harus semangat dalam belajar agar menjadi orang yang sukses. Kemudian deskripsi tambahan yang terlibat di sini adalah guru dan murid, tempat di kelas, waktu selama proses pembelajaran. Untuk perlengkapan disesuaikan dengan materi pembelajaran. Kemudian KSE yang dikembangkan yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Bentuk implementasi, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapan dengan deskripsi kegiatan. Guru memberikan contoh sikap ketika hendak menyampaikan pendapat dalam diskusi agar selalu menjaga perasaan orang lain. Dengan contoh kalimat, anak-anak dalam
menyampaikan pendapat, kita harus menggunakan kata yang santun dan sikap yang sopan. Deskripsi selanjutnya, guru memberikan gambaran bagaimana perasaan murid ketika sakit. Dengan contoh kalimat, anak-anak, bagaimana sikap kita bila ada teman kita yang sakit? Kemudian deskripsi tambahan yang terlibat di sini adalah guru dan murid, tempat di ruang kelas, waktu selama proses pembelajaran untuk perlengkapan disesuaikan dengan materi pembelajaran. KSE yang dikembangkan berikutnya yaitu keterampilan relasi, sikap dalam menerima dan melaksanakan hasil diskusi. Bentuk implementasi, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapan dengan deskripsi kegiatan, guru melatih murid untuk saling menghormati dan mengembangkan relasi atau hubungan positif melalui diskusi kelompok. Dengan contoh kalimat, kalian dapat berdiskusi dalam kelompok. Setiap anggota kelompok dapat mengutarakan pendapatnya. Ingatlah untuk tetap menghargai dan menghormati setiap pendapat yang diutarakan ya. Kemudian deskripsi tambahan yang terlibat di sini adalah guru dan murid, tempat di ruang kelas, waktu selama proses pembelajaran untuk perlengkapan disesuaikan dengan materi pembelajaran. KSE yang kami kembangkan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berlatih membuat keputusan sesuai hasil diskusi. Bentuk implementasi integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademis. Skenario penerapan dengan deskripsi kegiatan, berlatih membuat keputusan yang beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Adapun contoh kalimatnya, anak-anak ikuti diskusi dengan baik. Nanti hasil dari diskusi ini harus kita laksanakan dengan ikhlas dan tanggung jawab karena sudah menjadi keputusan bersama. Adapun deskripsi tambahan yang terlibat di sini adalah guru dan murid, tempat di ruang kelas, waktu selama proses pembelajaran untuk perlengkapan disesuaikan dengan materi pembelajaran. Kemudian implementasi pembelajaran sosial emosional untuk PTK pada tabel 3.2. Bentuk penguatan, belajar atau berkolaborasi. KSE yang akan dikembangkan yaitu 5 kompetensi. Yang pertama kesadaran diri, kedua manajemen diri, ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan yang terakhir atau kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapan dengan deskripsi kegiatan, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, berkomunikasi secara efektif dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan bersama. Adapun deskripsi tambahannya yang terlibat di sini adalah semua pendidik dan tenaga kependidikan, tempat di lingkungan sekolah, durasi disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sesi tanya jawab. Di sini Bu Ziyadatul Fitri bertanya, apa contoh mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain? Kemudian Ibu Siti Rondia mencoba menjawab dengan cara memberi kesempatan teman sejawat untuk mengimplementasikan kemampuannya sesuai bidangnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Menuk Rahmawati, apakah PSE sama dengan kecerdasan emosional? Apakah ada keterkaitan antara keduanya? Kemudian dijawab oleh Ibu Emma Putri Ristiani, ada keterkaitan antara PSE dengan kecerdasan emosional.
PSE didasari dengan kecerdasan emosional, di mana kecerdasan itu dimiliki oleh diri sendiri yang bisa kita perlihatkan ke orang lain. Sedangkan kemampuan sosial emosional merupakan keahlian kita dalam mengelola emosional. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Bambang Apriandi. Sebagai pendidik, bagaimana cara mengetahui emosional anak dengan pengetahuan emosional yang minim? Akan tetapi kita diharuskan mengetahui emosional murid kita. Kemudian Ibu Siti Rodiah menjawab, guru adalah psikolog sejati.